Raka Wijaya, ibumu, dia benar-benar membenciku. Bahkan tak suka janin dalam perutku. Sayang, masa sih? Mana ada nenek di dunia ini yang tak menyayangi cucunya? Aduh! Gimana keadaanmu, Mira? Suamiku, perutku sakit sekali. Darah! Mira, tahan ya. Tolong bantu aku. Selamatkan anakku. Maaf Nyonya, misi kami gagal. Tuan Muda sudah membawa Nyonya Muda ke rumah sakit. Mengerti. Pergilah. Bu, cepat ke rumah sakit Harmoni. Mira dan bayinya kecelakaan. Mira, karena kau masih beruntung, akan kuantar ke tujuan akhirmu. Ibu, syukurlah ibu datang. Mira sulit bersalin, perdarahan hebat. Dia sama seperti ibu, golongan darahnya resus negatif. Hanya ibu yang bisa menyelamatkannya. Dia juga resus negatif? Ya, benar. Ibu dan istriku, golongan darahnya sama. Ikut aku masuk, transfusi dulu 500 ml. Kenapa aku harus donor darah untuknya? Kalau ibu tidak donor, menantu dan cucu ibu bisa meninggal. Biarkan saja mati. Bukan urusanku. Bu, Mira adalah menantu ibu. Di perutnya ada cucu kandung ibu. Walaupun ibu tak suka Mira, tolong selamatkan cucu ibu. Nenek mana yang tega begini? Menjadi ibu mertua? Coba dengarkan. Menantunya sulit melahirkan dan mengeluarkan banyak darah. Bisa-bisa ibu dan bayi sama-sama meninggal. Dia ini ibu mertua, tapi tega tidak menolong. Tidak mau sekalipun menyumbangkan sedikit darah. Ibu mertua jahat seperti ini, kalau sudah tua nanti, pasti juga oksigennya dicabut. Pasti dapat balasan cepat atau lambat. Menantu tidak diselamatkan, cucu juga tidak diselamatkan. Masih manusiakah dia? Orang berhati busuk seperti ini tidak layak jadi orang tua. Sudah puas sama kalian? Jujur ku bilang, aku datang hanya untuk memastikan menantuku sudah mati apa belum. Hanya itu saja. Si perempuan kejam ini mendoakan menantunya mati. Hatinya benar-benar busuk. Dua mertua dan menantu ini memang punya dendam apa sih? Nyonya, saya tidak peduli sebesar apapun dendam Anda pada menantu. Sekarang nyawa ibu dan anak itu di ujung tanduk. Anda yakin tidak mau menolong? Aku yakin. Hidup atau matinya mereka berdua tidak ada hubungannya denganku. Bu, aku ini anak tunggal ibu. Di perut Mira ada cucu tunggal ibu. Ibu kejam sekali. Aku yang kejam? Hah. Dibanding kejamnya, aku tak ada apa-apanya. Bahkan 1/100 dari Mira Lestari. Kalau tak ada urusan lain, aku pergi dulu. Aku harus kembali untuk berjaga di rumah duka ayahmu. Ma, aku tahu kematian mendadak ayah sangat memukul ibu. Tapi ini bukan salah Mira. Apalagi salah anak ini. Jika arwah ayah masih menyaksikan, pasti dia juga ingin melihat cucunya sendiri. Ma! Jangan sebut-sebut ayahmu. Anak haram itu, kau yakin pantas memanggilnya kakek? Ma! Apa yang ibu omongkan?
Meski aku, anak ibu sendiri, juga membuat ibu muak, tapi anak ini selalu tak bersalah. Di kolam ini, mana ada ibu yang sedingin ini? Saudara, tak usah berdebat dengan binatang. Tebas saja, biarkan darahnya keluar, maka istrimu dan anakmu akan selamat. Betul, betul. Mendingan jangan berunding. Langsung seret ibu mertua jahat ini. Masuk, keringkan darahnya. Ait! Lepaskan aku. Kau mau apa? Mau mengambil darahku? Ayo, kalian ayo. Darahku sekalipun habis tercecer di tanah, aku tak akan kalah dengan perempuan hina Mira Lesari itu. Dia ini sakit ya. Bahkan terhadap diri sendiri sekalipun begitu kejam. Benar-benar berhati sekejam ular dan kalajengking. Ma, ibu sedang apa ini? Lebih baik darahmu sia-sia daripada tolong cucumu? Janin di perut Mira Lestari, bukan cucuku. Baik. Tanpa transfusi plasma, ibu hamil dan bayinya, mungkin hanya satu yang selamat. Tuan, selamatkan ibu atau bayi? Segera putuskan. Aku... Ibu! Nyonya, selamatkan ibu atau bayi? Keduanya tak ku mau. Kau, apa ini kata manusia? Binatang. Bahkan lebih hina dari binatang. Ibu! Jika Mira dan anaknya benar-benar celaka, seumur hidupku tak akan kubersihkan kau. Lahir. Sungguh mukjizat. Dosa besar. Anak haram ini akhirnya lahir juga. Aku belum pernah lihat ibu mertua sedingin itu. Darah sedikit saja tak mau kasih. Untung kau dan anak beruntung, atau ibu dan bayi sama-sama meninggal. Hasilnya tak terbayangkan. Mira, ibu datang menjenguk. Mau apa? Kami selamat dari maut? Pasti mengganggu matamu ya. Kau benar. Sungguh mengganggu. Orang sepertimu tak pantas jadi ibu. Anak ini lahir dari rahimmu, itu adalah malapetakannya. Kau... Pergi, usir dia. Dia memang mau bikin aku mati kesal. Mana ada di dunia ini ibu mertua kejam seperti dia. Ma, sayang. Ayah baru meninggal. Mungkin ibu terlalu banyak tekanan. Sedang mengalami gangguan jiwa, jadi lagi bicara ngawur. Sebenarnya ibu selama ini sangat perhatian padamu dan anak. Perhatian padaku? Dia cuma peduli kapan kami berdua akan mati. Hicks. Apa salahku? Aku sudah beri keluarga Wijaya, anak laki. Kenapa ibu sampai segitunya tak mau terima kami? Diam! Anak harammu pantas pakai marga Wijaya? Aku tak pernah mengakui kamu sebagai menantuku, apalagi anak haram ini. Ratih Santoso, kamu... Sayang. Ma, jangan banyak bicara. Mira masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Mau benar-benar bikin dia mati kesal? Pergi? Suruh dia pergi. Aku yang pergi. Hah! Yang harus pergi itu kamu. Raka, kamu sekalian cepat-cepat pindah dari rumah ini. Aku tak mau lagi melihat perempuan hina ini. Apa? Kamu... Aku baru saja melahirkan, dan kamu malah mau mengusir kami bertiga. Keluar dari rumah? Anakku, Raka, dari kecil suka mandiri. Sudah berkeluarga dan bekerja. Bahkan punya anak, sudah waktunya mandiri. Kenapa? Jangan-jangan kalian bertiga mau terus menumpang hidup di sampingku? Ma, Raka! baik. Kami pindah. Setelah Mira pulih dari nifas, kita pindah. Tidak. Besar pindah. Tak sudi melihatnya. Juga anaknya. Enyahlah. Suatu hari kau akan tua. Nanti kuintip balas dendamku? Mana ada ibu mertua serajam itu? Hicks!
Mira, mau balas dendam? Boleh, tapi tunggu gue dulu. Nak, semua yang hilang, ibu akan rebut kembali dengan tanganku. Mira, jangan. Kemarin ibu pasti cuma emosi. Dia tak akan mungkin mengusir kita. Nyonya, tamu sudah tiba. Lihat. Ibu masih mengutus jemput kita. Sudah kubilang, kau baru kasih keluarga Wijaya, keturunan laki, berjasa besar. Mana mungkin dia usir kita? Tak peduli. Ibumu harus minta maaf. Kalau tak, nanti kuintip dia tua. Baik-baik. Aku buat dia minta maaf. Ibu, kami pulang. Pas sekali. Barang sudah disiapkan. Ambil barangmu, pergi sekarang. Apa? Ibu maksudnya? Bukannya ibu baru utus orang jemput kami? Bukan kalian, tapi dia. Dia, Dia tamu kehormatan, Ibu. Wah, tamu kehormatan apa? Dia cuma kakek tua bangka menjijikan. Lihat itu, Raka. Ruang duka ayah belum dibongkar. Nyonya sudah membawa laki-laki gelapnya masuk. Ternyata mengusir kita agar bisa memberi tempat untuk mantan kekasihmu. Agar kalian bisa selingkuh ya. Diam! Satu kata lagi, mulutmu akan kurobek. ibu. Congenital heart disease. Si tua ini tinggal bersama kita? Aku minta ibu jelaskan. Tak perlu kujelaskan padamu. Tak hanya tinggal bersamanya. Ku akan merawatnya seumur hidup. Bagus, Ratih Santoso. Kau perempuan murahan tak tahu malu. Di depan balai duka ayah mertua, kau berani mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti ini? Raka! Cepat gelar rapat besar marga. Keluarkan nenek mesum ini dari silsilah keluarga Wijaya. Diam kau. Jangan lancang pada ibuku. Kau pukul aku? Kau berani memukulku untuk si nenek mesum ini? Ibu. Ayah tiba-tiba meninggal. Aku tahu hati ibu sangat hampa. Biarkan paman menemani ibu. Tinggal sebentar saja. Pulanglah kita. Akhirnya kau pulang. Bagaimana, Dimas? Tidak sakit parah, kan? Dokter bilang penyakit jantung bawaan. Biaya operasinya perlu sekitar 2 miliar 250 juta rupiah. Sekitar 2 miliar 250 juta rupiah. Mana mungkin kita punya uang sebanyak itu? Harta senilai puluhan triliun rupiah milik keluarga Wijaya. Semuanya ada di genggaman ibumu. Dia yang punya uang. Je dois d'être sa grand-mère. Cepat minta uang pada ibumu. Ibuku, selama 5 tahun ini, ibuku sama sekali tak pernah peduli pada anak ini. Jangan-jangan, dia sudah benar-benar tahu asal-usul Dimas? Tidak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Ah! Apakah kau laki-laki atau bukan? Bahkan kalau dia tahu, paling-paling kita sama-sama hancur, tapi kita tetap harus menagih uang untuk nyawa Dimas itu. Benar. Sepertinya, benar-benar tiba saatnya. Harus putus terang-terangan. Bu, Dimas didiagnosis penyakit jantung bawaan. Butuh biaya operasi sekitar 2 miliar 250 juta rupiah untuk menyelamatkannya. Cepat transfer padaku. Aku akan segera mengoperasi Dimas. Sekitar 2 miliar 250 juta rupiah. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kenapa? Karena kamu adalah nenek Dimas. 5 tahun. Kau tak sekalipun datang menjenguk Dimas. Sekarang anak sakit, kau juga tak peduli. Tidakkah kau merasa kau terlalu keterlaluan? Cucuku, Raka, Dimas, apakah dia benar-benar cucuku?
Ini tentu Ratih Santoso, kau wanita tua tak tahu malu. Sudah 5 tahun, kau rawat lelaki simpanan, hidup enak sendiri, abaikan anak cucu. Tak punya malu? Itu uang keluarga Wijaya. Ratih Santoso, itu harta ayah mertua untuk Raka. Kenapa tidak diberikan? Ayah mertuamu? Hahaha. Panggilannya mesra. Suamiku berwasiat, kuasa penuh atur aset Wijaya padaku. Berani, gelar rapat Dewan Keluarga. Lihat dengar mereka pada si Jalang atau pada ketua direktur sementara ini. Bu, kau demi kakek tua ini rela putus dengan anak sendiri? Lepaskan dia. Sentuh dia. Kubunuh kalian bertiga. Baik. Kau tak akui Dimas adalah cucu, berarti kau tolak aku sebagai anak. Karena kau kejam begini. Jangan salahkan aku gelar, rapat keluarga. Para tetua Wijaya akan kudatangkan. Akan kuhakimi kau. Hartamu akan kurebut kembali. Silakan. Kutunggu. Saatnya tiba. Kebenaran akan terungkap. Para sesepuh keluarga Wijaya. Memang aib keluarga sebaiknya tidak diumbar. Namun saya sungguh sudah terdesak. Ayah mendirikan grup Wijaya semasa hidupnya, sampai terkumpul harta puluhan triliun. Kini seluruhnya dikuasai ibu saya, Ratih Santoso. Bahkan untuk operasi anak saya yang 1,5 miliar rupiah, dia pun enggan memberikannya. Saya mohon keadilan dari para sesepuh. Tidak mungkin. Ratih Santoso setiap tahun menyumbang puluhan sekolah harapan. Masa iya dia tega pada anak cucunya? Dia kan istri peri teladan. Aku tak percaya dia berbuat begini. Ratih Santoso, putramu menuduhmu di depan umum. Une mère aussi impitoyable. Benar. Saya memang tak memberi mereka uang. Lihat. Dia mengaku, ibu mertua saya berhati ular. Saat saya sulit bersalin dan pendarahan, dia tolak memberi darah. Dia hanya lihat kami berdua, nyaris mati kehabisan darah. Masa nifas belum selesai, kami bertiga sudah diusirnya. Keluar rumah. 5 tahun dia acuh tak acuh. Tapi nikmati harta keluarga. Hanya peduli kesenangan sendiri. Tidak mungkin. Ratih Santoso bukan orang begitu. Teganya pada anak kandung sendiri. Ada yang disembunyikan? Ada yang disembunyikan? Ayo sini, akan kubuktikan. Dimas, kamu kenal dia? Enggak. Lihat kan, 5 tahun, Ratih Santoso tak pernah jenguk Dimas. Dimas sampai sekarang nggak tahu nenek aslinya siapa. Manalah ada nenek sejahat itu? Manalah ada ibu sekejam itu? Manalah ada mertua sebusuk itu? Ya ampun. Apa yang dikatakan Mira Lestari? Semua benar? Ratih Santoso benar-benar kejam? Nenek jahat. Dasar tak berperasaan. Jahat. Pergi. Dasar tak tahu diuntung. Berani kamu menghinaku. Berani. Ratih Santoso, masih punya hati nurani tidak? Bu, dulu kukira, karena ayah meninggal mendadak, ibu terpukul berat, jadi sedikit terganggu jiwanya. Tapi ibu malah makin keterlaluan. Dimas cucu kandung ibu. Masa ibu tega sakiti dia? Orang tua brengosan, anaknya brengosan. Kamu nggak didik anakmu. Terpaksa aku yang urus. Cukup. Kalau ibu nggak akui Dimas, berarti ibu juga nggak akuiku. Kalau begitu, hubungan ibu anak kita putus total sekarang. Semua sudah lihat, bukan saya Raka Wijaya tak berbakti, tapi ibu saya lah yang kejam. Sungguh bikin semua orang murka. Saya kejam? Jujur, saya berani datang hari ini karena sudah siap dengan persiapan matang. Hari ini, saya akan buka aib kalian berdua di depan umum. Aib? Haha! Kau yang ngomongin dirimu sendiri. Jemput! Bawa si kakek bangka itu ke sini. Ini siapa? Tak pernah lihat. Ada apa Nyonya Santoso? Saya tahu, semua penasaran siapa dia. Dan lebih penasaran kenapa Ratih Santoso begitu kejam pada anak kandungnya sendiri, serta cucu kandungnya. Penyebabnya, dia pria yang dipelihara. Ratih Santoso. Mereka berkomplot merebut harta keluarga Wijaya. Bahkan ayah mertua saya mungkin saja dibunuh mereka.
Tak disangka Rati Santoso, perempuan mata keranjang. Membunuh suami sendiri. Menurut aturan marga, harus ditenggelamkan. Rati Santoso, perempuan kejam. Bunuh pasangan bejat ini. Kau menuduh tanpa bukti. Apa buktimu? Sampai sekarang masih tak mengaku? Rati Santoso, anak kandung sendiri tak diakui, masih berkhayal punya anak di usia senja. Dengan pria ini? Sayangnya orang tuamu ini tak berguna. 5 tahun, kau tak beri dia anak. Mulutmu jaga sopan. Aku ajak dia pulang untuk kujaga dengan baik. Jaga? Hah, Amah hingga si kasau. kami sudah pasang kamera pengintai di rumah. Para sesepuh, kepala marga, silakan saksikan video seru Rati Santoso dengan pria ini. Astaga, ini Aib keluarga. Rati Santoso, kau ini... Pantaskah kau pada almarhum suamimu? Pantaskah pada leluhur keluarga Wijaya? Aku umumkan, Rati Santoso dikeluarkan dari silsilah hak waris keluarga Wijaya. Kembali ke Raka. Cukup! Kalian cuma tahu, aku acuhkan mereka. Tak peduli. Hanya lihat aku, genggam harta keluarga. Tak mau tahukah kalian? Alasannya? Masih apa lagi? Karena pria ini. Ibu, kesempatan terakhir. Kau pilih aku atau orang tua ini? Aku pilih dia. Perempuan ini sungguh bandel. pasangan ini. Hukum tenggelamkan. Tenggelamkan mereka. Wanita, ikat pasangan ini. Hukum tenggelamkan. Jangan sentuh dia. Lepas. Lepas. Siapa berani sentuh dia, aku akan ikut mati bersama. Ibu, beneran demi pria ini, kau tega mengorbankan nyawamu? Raka Wijaya, sudahi saja aktingmu. Kalian berdua suami istri sudah menipu semua orang, tapi tak bisa membohongiku. Ayahmu sebelum meninggal berwasiat, aset keluarga Wijaya diserahkan sepenuhnya padaku. Jika aku mati secara tak wajar, harta itu akan otomatis disumbangkan ke Yayasan Amal. Apa katamu? Raka Wijaya, kau ingin memanfaatkan mereka untuk menyingkirkanku agar bisa mewarisi harta Wijaya? Jangan mimpi. Arga Wijaya benar-benar buta, malah meninggalkan hartanya untuk si Melati Lestari ini. Keluarga Wijaya kali ini benar-benar hancur. Baik, Rati Santoso, kau memang kejam. Terakhir kali aku memanggilmu ibu. Mari kita berkompromi. Aku setuju aset Wijaya dibagi 2. Separuh untukmu, separuh untukku. Ini batasku. Mimpi. Aku tak akan menyerahkan harta keluarga Wijaya padamu. Karena aku tak akan mengizinkan harta Wijaya jatuh ke tangan orang lain dari marga berbeda. Anak haram. Maksudnya apa? Rati Santoso, siapa yang kau sebut haram? Saatnya kebenaran diungkap pada semua. Dia adalah anak haram. Dia bukan darah dagingku. Mira Lestari adalah perempuan itu? Maksudnya, Dimas adalah anak haram, hasil perselingkuhan Mira. Astaga, Raka itu purnawirawan. Merusak rumah tangga tentara bisa dipenjara. Rati Santoso, kau melemparkan tuduhan tanpa dasar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dan Raka sangat bahagia. Mana mungkin aku melakukan hal yang mengkhianati Raka? Benar. Aku bisa bersaksi. Dimas memang anak kandungku dan Mira. Ini ada surat tes DNA. Dimas dan aku neneknya tak ada hubungan darah. Artinya, dia pasti bukan anak kandung Raka Wijaya. Kau diam-diam tes DNA dengan anak ini? Palsu! Surat tes ini palsu. Dia memfitnahku. Sayang, percayalah padaku. Sayang, aku percayamu. Tes DNA ini pasti palsu. Palsu! Sudah kuduga. Jadi, sudah kuatur petugas dari Lembaga Verifikasi Medis. Silakan masuk. Halo. Saya dari Lembaga Verifikasi Medis, Bima Saputra. Ini kartu identitas saya. Lembaga notaris medis paling berwenang. Perkataan mereka pasti benar. Benar-benar. Tuan Bima, surat tes DNA ini tolong diperiksa. Cek apakah ada pemalsuan.
Ini rumah sakit Harmoni, rumah sakit paling otoritatif di negara Surya Raya yang mengeluarkan surat hasil tes hubungan darah ini. Isi pengkajiannya asli dan valid. Sama sekali tidak ada kepalsuan. Hah! Jadi Mira Lestari yang jahat rupanya. Mira Lestari, sekarang kamu masih mau bilang apa lagi? Raka! Tolong aku! Cepat tolong aku! Bukti tak terbantahkan. Sepertinya harus mengorbankan dia dan anaknya. Perempuan, kamu berani berselingkuh dariku. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Kamu ngapain? Kamu gila! Potong ekor untuk selamat. Dengan mengorbankanmu, aku baru bisa selamat. Papa, lepasin Mama. Raka, aku hanya salah sesaat. Aku mencintaimu. Maafkan aku sekali saja. Maafkan aku, mau tidak? Mau putus ekor dan kabur? Gampang sekali. Raka, buktinya jelas. Terhadap perempuan seperti ini, apalagi yang kamu ragukan? Pengawal, ikat Mira Lestari dan hukum dia ditenggelamkan dalam kurungan. Anaknya bawa ke panti asuhan. Jangan. Raka, tolong aku. Tolong aku. Tolongin aku. Lepasin Mama aku. Lepasin Mama. Lepasin Mama aku. Mira berselingkuh, sungguh dosa tak termaafkan. Tapi ingat kita pernah jadi suami istri, ikatan kita kuat. Biarlah aku sendiri yang menanganinya. Aduh, Raka, terlalu baik hatimu. Baiklah, Je dois d'être sa grand-mère. Kau selingkuh dan punya anak dari laki lain. Seharusnya kuhukum berat, tapi karena hubungan lama, kutebus nyawamu. Kau bawa pergi Dimas. Pergi tanpa harta. Besok kita urus cerai. Keluarga Wijaya. Tak ada hubungan lagi. Korbankan ekor untuk selamat. Hah? Kalian suami istri, pandai bersandiwara. Para sesepuh keluarga Wijaya. Raka, memalukan kalian. Aku kurang tegas urus keluarga, jadi muncul aib begini. Salah percaya Mira Lestari. Kata-katanya, menjatuhkan ibuku, mencemarkan nama ibuku. Y enfrentarte? Ibu, kini aku tahu kenapa ibu selama ini bersikap dingin pada Mira dan Dimas. Ternyata untuk kebaikanku. Maaf ibu. Bajingan. Berhenti main sandiwara. Kau sama jahatnya dengan wanita itu. Sebaiknya kalian mati berdua. Rati Santoso, apa yang kau lakukan? Harusnya Raka sudah tahu salah. Berani sekali kau mendoakan kematian anakmu. Yang salah hari ini adalah Mira Lestari. Raka tidak bersalah. Benar. Rati Santoso, kau jangan terlalu menuntut. Bu, aku benar-benar sadar salah. Aku sudah menyuruh Mira Lestari keluar tanpa membawa harta. Nanti aku pasti sungguh-sungguh berbakti pada ibu. Soal harta keluarga Wijaya kami, aku cuma mau setengah saja. Setengah sisanya untuk ibu dan paman menikmati masa tua. Boleh kan? Kau jangan bermimpi. Hartanya keluarga Wijaya. Kau tidak akan menyentuh sedikit pun. Bu, kau jangan keterlaluan. Kakek tua bangka ini, apa baiknya dia? Kau yakin mau memihak dia hingga memutuskan hubungan dengan putra kandung sendiri? Kau juga pantas dibandingkan dengannya. Jujur kuterangkan padamu. Seluruh harta keluarga Wijaya nanti akan kuwariskan kepadanya. Astaga, dia bilang mau mentransfer harta ke kakek ini. Bagaimana mungkin? Ini terlalu terang-terangan. Ini mempermainkan keluarga Wijaya seperti tak ada orang. Rati Santoso, ini balai keluarga Wijaya. Ini provokasi terang-terangan. Rati Santoso, kalau kau mau menikah lagi, keluarga Wijaya tidak melarang. Tapi sebelum menikah lagi, kau harus menyerahkan harta keluarga Wijaya. Serahkan kepada Raka Wijaya. Kalau tidak, kami keluarga Wijaya tidak akan setuju. Tidak akan setuju. Bu, saya dan Anda adalah ahli waris urutan pertama dari harta keluarga Wijaya. Membagi harta sama rata sudah semestinya. Setelah bagian harta keluarga, saya tetap putra Anda. Bahkan saya bisa merawat Anda dan paman. Ini masih belum cukup? Tidak. Rati Santoso, Raka Wijaya sudah berbuat semaksimal mungkin. Kalau masih tak setuju, berniat merebut aset keluarga Wijaya, saya harus menggunakan hukuman adat keluarga. Meski harus binasa bersama, saya tetap akan menenggelamkanmu, nenek tua bangka ini, dalam kurungan sampai mati. Tunggu dahulu, Kepala Marga. Alasan saya tak mau bagi harta sekarang. Karena urusannya belum selesai. Bagaimana belum selesai? Saya sudah setuju cerai dari Mira Lestari, ya keluar tanpa membawa harta. Tentu belum selesai. Mira Lestari adalah perempuan, tapi siapa lakinya? Raka Wijaya. Tidakkah kau ingin tahu siapa yang memberimu tanduk ini? Kau mau apa sebenarnya? Saya tak peduli siapa lakinya. Saya sudah mengusir Mira Lestari, ya keluar tanpa membawa harta. Masih penting siapa lakinya. Tentu penting. Raka Wijaya, kau tak mau selidiki? Atau tak berani selidiki? Bu, saya mohon jangan cari masalah lagi ya. Tidak. Karena kau tak berani, saya bantu selidiki. Perempuan, katakan,
Siapa lakinya? Saya tak akan bilang. Saya tak tahu. Katakan. Katakan. Kau bilang atau tidak? Kau tak bilang pun saya tahu siapa. Hari ini, Que salga. semua dosa kalian. Aku ingin kalian dan priamu dan anak ini mati tanpa kuburan. Bu, aku mohon, lepaskan Mira ya. Hahaha. Rati Santoso, aku takkan bilang. Kalian takkan tahu ayah Dimas siapa. Gila. Wanita ini gila. Tidak tahu malu. Noda keluarga Wijaya. Sekarang minta ampun. Terlambat. Tak mau bicara? Baik. Sekarang kulukai. Wajahmu. Lihat tetap diam. Tidak. Cukup. Bunuh dia percuma. Tahu pria selingkuhnya untuk apa? Tentu ada gunanya. Karena prianya ada di sini. Masa? Di sini? Siapa prianya? Ya ampun. Marga Wijaya, tercoreng. Raka Wijaya, kau masih pria? Pria selingkuh di sini? Tak berani tangkap? Berani kecil pun tak ada? Apa hakmu warisi? Harta Wijaya? Kalian, siapa prianya? Keluarlah. Kamu ya? Kamu? Bukan aku. Kalau begitu kamu? Bukan aku. Tetua, jangan-jangan kamu? Katakan, apakah kamu? Cukup. Dicari begini, kapan selesainya? Ini aib keluarga Wang harus dibesar-besarkan? Betul. Tak usah dicari. Si lelaki mustahil akan mengaku sendiri. Bagaimana mau cari? Tak mungkin kita suruh semua tes DNA. Betul, Bu. Sudah, jangan cari lagi. Soal harta warisan, aku mau sepertiga saja. Cukup, kan? Tidak. Selama lelakinya tak ketemu, my husband was honorable. Perempuan tua, kau jangan semena-mena. Hari ini kami, ibu dan anak, jatuh ke tanganmu, aku mengalah. Tapi jangan kejam sekali. Atau kita mati bersama. Mati bersama? Kau pantas? 6 tahun lalu, sejak kau masuk keluarga Wang, hari itu sampai sekarang, aku sudah ingin kupuliti, kucabuti uratmu. Anakku selamatkan nyawamu, kau malah khianati dia. Apa? Rupanya kau tahu? Kenapa? Wang Ximing, berhenti berpura-pura. Kau jelas-jelas tahu siapa ayah kandung Lele. Jangan disembunyikan lagi. Kau tak berani katakan, harus kusebutkan? Bu, apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku tahu? Tunggu, kau bilang Siming tahu identitas lelaki itu? Dia tahu tapi tak berani bilang? Bukan begitu. Kacau. Semua berantakan. Mungkin lelaki gelapnya adalah Arga Wijaya? Ya Tuhan, tidak mungkin. Hubungan terlarang mertua dan menantu. Ini, makanya Raka Wijaya takut bicara. Sungguh memalukan. Wajah leluhur keluarga Wijaya tercemar semuanya. Kalian bicara apa sih? Suamiku hidupnya selalu jujur. Masa bisa dengan Mira Lestari ada hubungan gelap? Kalian ini
adalah sesepuh semarga suamiku. Hal memuakkan begitu bisa terpikir oleh kalian? Kalau begitu, il ressemble tellement à Louis. Syukurlah. Tapi, siapa lelaki itu sebenarnya? Kepala tua ini sudah pusing memikirkannya. Sudah aku bilang, lelaki itu ada di sini. Bagaimana? Takkan menyerah sampai akhir? Harus kusebut namanya? Bu, cukup. Aku tak mau tahu siapa lelaki gelapnya. Harta keluarga, aku mau 1/5 saja. Ini boleh, kan? Tidak. Hari ini harus selesai. Bu, jangan paksa aku. Rati Santoso, katakan langsung saja. Siapa lelaki itu? Di antara sesama marga, terjadi aib seperti ini. Tak akan kuampuni. Baik. Sebenarnya untuk tahu lelaki itu, tak perlu serumit ini. Perhatikan baik-baik. Dimas Pratama mirip siapa? Siapa? Itulah lelakinya. Salah. Anak ini semakin dilihat semakin mirip Raka. Benar. Orangnya, dialah. Raka Wijaya adalah selingkuhannya. Apa ini lelucon? Ada apa ini? Apa Ratih mengalami sakit jiwa? Omong kosong. Berdiri. Mau kabur? Gampang saja. Hari ini akan kubongkar watak kalian berdua. Di depan semua orang. Utang kalian padaku. Akan kalian balas satu persatu. Rati. Apa maksudnya sembunyi? Rati? Bagaimana mungkin Raka adalah selingkuhannya jika Dimas adalah anak kandung Raka? Bukankah itu membuktikan Mira tidak berselingkuh? Benar. Benar-benar. Tadi bilang Dimas anak haram. Sekarang bilang Dimas adalah anak kandung Raka. Ini mempermainkan kami. Kurasa Rati pasti punya gangguan jiwa. Betul. Ibu mertuaku, dia memang mengalami gangguan jiwa. Aku dan Raka sangat bahagia. Mana mungkin aku berselingkuh? Dia dulu memalsukan hasil tes darah. Lalu menyuap notaris. Sekarang tak bisa mengarang cerita lagi. Dimas adalah anak kandung kami berdua. Je dois d'être sa grand-mère. Cepat kirim ibumu yang sakit jiwa ini ke rumah sakit jiwa. Oh iya, Apa yang Harley? bawa dia ke rumah sakit jiwa cepat. Lepaskan aku. Saya tak sakit jiwa. Lepaskan. Lepaskan aku. Hentikan. Raka Wijaya, ini sebenarnya bagaimana? Ibu saya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi sakit jiwa? Tetua. Ayah saya meninggal mendadak 5 tahun lalu, benar-benar menghantam ibu. Sejak itu kondisinya selalu linglung, selalu berhalusinasi ada orang yang mau mencelakainya. Seharusnya sudah lama dibawa ke rumah sakit. Hanya saja saya tak tega. Jadi terapi tertunda. Omong kosong. Kalian pasangan bejat. Hari ini aku akan mengungkap kejahatan kalian. Ibu memasukkan hasil tes hubungan darah, menyuap pegawai kantor notaris. Itu kejahatan. Bisa masuk penjara. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Tidak. Seorang penderita sakit jiwa, bagaimana mungkin bertindak sedetail ini? Lepaskan aku. Raka Wijaya. Mira Lestari. Mereka sebenarnya adalah Seret dia pergi. Dan orang tua ini ikat dia. Benar-benar melamar dia. Tunggu sebentar. Raka Wijaya. Menurutku urusan ini sangat mencurigakan. Bawa mereka berdua dulu ke kediamanku. Aku akan tanyakan dulu sampai jelas. Tetua, buat apa lagi ditanyakan? Jangan sampai Bapak sungguh percaya. Ocehan orang gila? Lihat. Saya dan Dimas mirip sekali. Sama sekali tak perlu tes DNA. Sekali lihat, sudah jelas anak kandung. Betul. Ibu mertua sedang kambuh. Cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kalau ke rumah bapak, jangan-jangan lukai bapak. bohong. Mereka bohong. Dia bukan Raka.
Dia bukan anakku. Kamu bilang apa? Tetua, Anda lihat, ibu saya ngomong gila lagi. Bagaimana mungkin saya bukan anaknya? Para sesepuh Wijaya di sini, semua lihat saya besar. Masa ini palsu? Benar. Raka kami lihat sejak kecil. Bagaimana mungkin salah? Rati Santoso sudah benar-benar gila. Anak sendiri pun tidak diakui. Saya tidak gila. Semua pikirkan baik-baik. 6 tahun lalu anak saya pulang dari militer. Apakah kalian tak merasa dia ada perubahan? Raka masuk tentara muda, pergi 8 tahun. Setelah purnawirawan pulang, wajahnya memang berubah. Tapi... Tidak. Could he really be an imposter? Bukan anak kandungku. Anakku Raka Wijaya sudah dibunuh sebelum purna tugas. Merekalah pelakunya. Tidak mungkin. Ini terlalu aneh. Kasusnya jadi besar. Ini kasus pembunuhan. Dia yang membunuh anakku. Lalu operasi plastik untuk mirip anakku. Lalu pulang untuk menguasai harta keluarga Wijaya. Bahkan suamiku juga dibunuh mereka dengan racun. Kau bohong. Kau sakit jiwa. Kau paranoid. Orang hidup mudah disamar. Benar. Rati Santoso cuma tak mau bagi harta. Mau dengan selingkuhannya, kuasai harta keluarga Wijaya. Dia tega memfitnah anak kandung sendiri. Di dunia mana ada ibu sekejam itu? Sudah cukup aktingnya? Kau pikir operasi plastik jadi wajah anakku? Bisa tipu aku? Di belakang telinga kiri anakku ada tahi lalat kau punya. Kau bisa operasi untuk mirip Raka, tapi tangannya, kakinya, kulitnya, suaranya, cara jalannya tak bisa dibentuk operasi. Pantas. Rasanya Raka, setelah pulang, sifatnya beda. Jadi dia benar-benar palsu? Setelah Raka Wijaya pulang dari militer, wajahnya memang agak berubah. Saya kira dia sudah dewasa, jadi lebih matang. Tak disangka, ternyata dia hasil operasi plastik. Tidak. Jangan dengarkan, perempuan gila ini. Aku masuk militer sejak muda. Waktu pergi aku lagi puber. Bentuk tubuh, aras wajah, warna suara, watak, ada perubahan, wajar saja. Betul, aku bisa bersaksi. Aku dengan Raka, waktu di kesatuan militer, sudah kenal. Rati Santoso jahat sekali. Dia cuma ingin mengusir kami, Ifikar Bains da Familia Almeida. Lalu dengan kakek tua bangka ini, teruskan hubungan gelapnya, rampas aset keluarga Wijaya. Jangan sampai tertipu olehnya. Hah! Baik, kau bilang kau anakku? Tanya aku. Waktu Raka Wijaya lahir, di punggungnya ada tanda lahir kebiruan. Berani tidak kita lihat? Kalau kau punya, aku akui kau anakku. Omong kosong, aku tak pernah punya tanda lahir. Semua lihat? Dia panik. Dia palsu. Dia bukan anakku. Apa katamu itu benar? Ucapan saja tidak cukup jadi bukti. Apa yang kau katakan ini? Siapa yang bisa membuktikan? Aku yang buktikan. Kau buktikan? Kakek tua? Kau cuma benalu yang dihidupi ibuku. Kakek benalu. Apa buktinya? Tentu aku bisa buktikan. Karena akulah Raka Wijaya. Bagaimana mungkin? Raka kok bisa jadi tua begini? Coba lihat. Kalau diperhatikan, garis wajahnya mirip Raka. Bukannya dia sudah mati? Apa yang terjadi? Aku juga tak tahu. Benar. Dialah anakku. Dialah Raka Wijaya yang asli. Tak mungkin. Dia benar-benar Raka? Omong kosong. Kau bilang kau Raka Wijaya? Siapa yang bisa buktikan? Tentu ada yang bisa. Masuk. Hormat! Salam hormat untuk Kamerat Raka Wijaya. Mereka adalah rekan seperjuanganku di militer. Kamu mau tanyakan pada mereka? Tak kenal si palsu macam kamu. Tak mungkin. Ini tak mungkin. Hancur. Sekarang benar-benar hancur. Kamerat Raka adalah pahlawan perang. Di medan tempur, musuh pun tak bisa lukai dia. Malah jadi korban tipu daya bajingan macam kalian. Bangsat. Bela Kamerat Raka.
Jangan tembak! Mereka penjahat. Serahkan ke polisi. Mereka pasti dihukum setimpal. Anakku, 6 tahun lamanya, kau kembali pada jati dirimu. Kau telah menderita. Ibu. Yang menderita adalah ibu. 6 tahun, ibu merawatku siang malam, dan waspada pada rencana pasangan bejat ini. Salah anakmu. ¿Quién eres tú? Kamu. Kamu benar-benar. Tak mungkin. Kau jelas sudah tewas dibakar. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Kobaran api itu sebenarnya dimaksudkan untuk membakarku hidup-hidup. Untung asap pekat membangunkanku. Aku akhirnya bisa kabur. Seluruh tubuhku mengalami luka bakar berat 98%. Mataku tidak bisa melihat. Suaraku juga rusak parah. Setelah pengobatan beberapa tahun ini, baru aku bisa bicara lagi. Mira Lestari, semua ini berkat dirimu. Kamu, omong apa kamu? Siapa yang celakakan kamu? Tak ada bukti, jangan tuduh tanpa bukti. Raka, benar-benar kamu? Nak, bagaimana kamu bisa celaka begini parah? Apa sebenarnya yang dilakukan kamu? Mimpiku yang buruk bermula dari saat mengenal Mira Lestari. Suatu malam 6 tahun lalu, aku menyelamatkan seorang gadis dari tangan preman. Bang! Kumohon lepaskan aku. Aku benar-benar tak punya uang. Kalau sudah punya pasti aku kembalikan. Dick, kamu utang 250 juta dari rentenirku. Sudah nunggak setengah tahun lebih. Kamu anggap abang gampang dibodohi, ya? Bang! Aku terus kerja nabung. Kalau cukup langsung kubayar. Kumohon lepaskan aku. Kerja bisa nabung? Kamu memang terlalu polos. Tapi, Bang, aku tahu satu, jalan cepat kaya. Satu malam bisa dapat beberapa juta. Abang ajarin ya. Tidak. Aku tidak mau. Jangan. Tidak mau pun wajib terima. Saudara-saudara, buka pakaiannya. Biar gue puas dulu. Siap. Jangan. Tolong. Berhenti. Siapa lo? Berani ikut campur? Cuma bisa ganggu cewek? Cepat minggir sana. Kalau enggak, gue bikin lo menyesal. Bangsat, kau cari mati ya? Saudara-saudara, habisi dia. Gue nyerah. Bang, maaf. Dia adik gue. Kalau ganggu dia lagi, gue bikin lumpuh. Apa? Kau kakaknya? Nah, bagus kalau gitu. Nih, surat utang adik lo. Utangnya 20 juta, bunganya 5 juta. Total 25 juta. Toma. Mais, kalau bang bayarin, gue janji jauhin dia. Ini utangmu betul. Ayah gue stroke butuh operasi. Butuh 20 juta. Gue terjepit. Makanya cari Bang Biau. Minjam dari rentenir. Pang, tolong bantu gue. Keluarga gue. Buntu jalannya. Hah. Bohong besar. Pacarnya yang utang judi. Rupanya mau memeras si bego ini. Ini 25 juta. Ambil uangnya, cepat minggir. Siap, gue pergi sekarang. Langsung pergi. Bang. Bantuan besarmu, aku belum tahu caranya. Membalas kebaikanmu. Tak perlu dibalas. Kau anak berbakti. Pulang rawat ayahmu. Tidak, Kak. Siapa namamu? Boleh minta nomormu? Nanti kalau punya uang, pasti ku kembalikan. Kasihan hidupmu. Aku saya kembalikan. Pergilah. Kak, kalau tidak kasih nomor, aku tak akan bangun. Harus ku kembalikan. Aku sangka kau begitu berprinsip. Baiklah, aku Wang Siming, seorang tentara. Ini nomorku. Kalau butuh bantuan, bisa hubungi aku. Aku Liu Fangfang. Terima kasih, Kak. Wah, orang kaya. 250.000, langsung dibalikin. Dunia memang tak adil. Bajingan. Tadi mati di mana? Aku hampir diperkosa. Bukan aku yang disalib oleh si itu tadi? Kamu itu minta nomornya. Suka dia? Minggir. Kamu sadar tidak? Aku hamil anakmu. Mana mungkin suka dia? Lalu,
Wang Siming ini pasti tajir. Cari tahu latarnya. Pelan-pelan saja. Orang ini pasti kuborong. Hello, siapa ini? Kak Siming? Aku Mira Lestari. Malam itu, gadis yang kau selamatkan. Masih ingat aku? Oh, kamu ya? Ada apa? Apa para preman itu masih mengganggumu? Enggak. Kak Raka, aku seorang penyiar daring. Malam ini pukul 8, aku akan menggalang dana, bantuan sekolah untuk anak pegunungan. Masuk ke siaran langsungku, dan beri aku semangat ya. Beri donasi untuk anak pegunungan. Sungguh mulia hatimu. Baiklah. Nanti malam lihat. Anak-anak di desaku, Bukit Selatan, karena kemiskinan dan transportasi sulit. Kebanyakan dari mereka tak bisa sekolah. Tolong kakak adik yang baik hati, di siaran langsung ini, ulurkan tangan peduli. Masing-masing beri sedikit, bisa berikan masa depan cerah untuk anak-anak pegunungan. Tak kusangka. Di zaman sekarang, masih banyak anak miskin yang perlu bantuan. Mira benar-benar gadis baik. Bikin satu SD di pegunungan, hanya butuh sekitar 2 miliar rupiah. Tolong, bantu kami. Kumpulkan cinta jadi kekuatan. Selamatkan anak-anak ini. Kumohon pada kalian. Ibu, bisa tidak transfer sekitar 2 miliar rupiah? Aku sangat perlu. Sekitar 2 miliar? Bisa. Ada apa yang mendesak? Nak, Ada seorang teman, seorang penyiar daring. Di siaran langsungnya, dia galang dana untuk anak pegunungan. Aku ingin membantunya. penyiar daring? Nak, jangan-jangan kamu pacaran daring? Mama bilang, ya banyak penipu di internet. Jangan sampai kau tertipu. Tertipu orang. Masa iya? Aku pernah ketemu dia. Bahkan pernah selamatkan nyawanya. Dia tak mungkin menipuku. Baiklah. Intinya kau harus hati-hati. Jangan cinta daring. Di balik layar banyak bahaya. Terkadang lebih berbahaya daripada di medan perang. Aku tahu, Bu. Tenang saja. Ini bukan investasi. Ini untuk amal. Baik, sekarang ku transfer. Wah, hadiahnya banyak sekali. Makasih Kak Raka. Atas nama anak pegunungan. Terima kasih. Wah, astaga, uangnya banyak sekali. Raka Wijaya ini, siapa sebenarnya? Mira, sudah kuselidiki. Raka Wijaya ini, asal-usulnya luar biasa. Dia orang terkaya kota Sungai Raya, tuan muda sulung keluarga Wijaya, masuk militer muda. Juga pahlawan perang. Kali ini kau dapat ikan besar. Pantas saja. Uang orang kaya, mudah didapat. Salut! Kenapa mereka punya uang tak habis-habis? Kita miskin melarat. Sungguh tak masuk akal. Betul. Dicuri sedikit-sedikit. Raka Wijaya cepat atau lambat tahu. Harus cari cara lebih cepat. Ini masih lambat? Mau apa lagi? Jangan-jangan mau rebut semua harta keluarga Wijaya yang miliaran itu? Bukan mustahil loh. Kamu, jangan-jangan mau kucingkuan aku? Lalu nempel sama tuan muda ini, jadi nyonya muda? Aku mau. Tapi yang di perutku, anak ini nggak mau. Tapi, kamu sadar nggak? Tinggi badanmu, bentuk wajahmu, mirip banget sama Raka Wijaya.
Aku pikir, Ini bisa bikin bunuh orang. Tapi, kalau berhasil, kita jadi tajir. satu kata, berani atau enggak? Yang berani untung besar, yang penakut gigit jari. Berani. Kakak Raka, sudah berapa tahun kamu dinas? 8 tahun. Selama itu, aku belum pulang. Mungkin ketemu orang tua, mereka nggak kenal aku. Bagus. Ini rezeki nomplok. Kakak Raka, makasih ya untuk hadiahnya. Kamu benar-benar dermawan. Galang-galang untuk anak pegunungan. Itu bagus. Baik hatimu yang menginspirasi aku. Bisa bantu. Anak putus sekolah, aku senang. Untuk mereka, bersulang. Bersulang. Kakak Raka, kamu baik-baik saja? Selesai. Lalu, mereka bakar aku. Lalu Rangga Pranata, ubah wajah mirip aku. Dan curi identitasku. Pulang dari militer ke keluarga Wijaya. Raka, anakku, pasangan bejat ini berbuat kejam padamu. Aku ingin cabut dan kulit mereka. Cabik mereka berkeping. Ini salah ibu, tak jaga kau baik. Ibu, aku yang lemah. Tertipu wanita hina ini. Hingga ayah juga dibunuh mereka. Anak tak berbakti. Mira Lestari, kau tak punya nurani. Raka selamatkan nyawamu. Tak hanya tak balas budi. Malah bersekongkol dengan Rangga Pranata, incar harta dan bunuh. Sungguh, tak bisa diampuni. Tidak. Bukan. Aku lakukan. Dia bohong. Betul. Kenapa ucapannya langsung kalian percaya? Akulah Raka Wijaya. Akulah ahli waris sah keluarga Wijaya. Rangga Pranata, kau licik dan tak tahu malu. Sampai sekarang, masih menyangkal? Omonganmu tak ada bukti. Kau punya bukti apa? Ya! Kenapa bilang Raka? Palsu hasil operasi plastik? Kau terbakar jadi begini? Mungkin main api sendiri. Siapa buktikan aku bakar? Bukti. Baik. Akan kubuat kalian puas. Ini akhirku. Aku hancur. Raka, aku salah. Semua ini Rangga Pranata paksa. Kumohon maafkan aku. Ampunilah aku. Lihat keadaanmu sekarang. Kau pikir layak dimaafkan? Maaf. Aku tak tahu terima kasih. Aku mata duitan. Kau masih sukakan aku, bukan? Aku tak risau dengan kondisimu kini. Aku rela melayanimu seumur hidup. Ku beri kau anak. Lepaskanlah aku. Pergi. 6 tahun. Setiap hari aku takut bercermin. Setiap hari menderita tak tertahankan. Kau malah masih harap kuampuni? Ku harap mencincangmu 1000 kali. Menggiling tulangmu untuk redam dendamku. Maaf. Akulah penyebab nasibmu. Akulah yang pantas mati. Kumohon lepaskan saja. Anakku, Dimas. Ya. Bangunlah. Dia tak bersalah. Percuma kau mohon padanya. Rekaman pengawas, kau pikir polisi percaya padamu? Atau padaku? Rangga, masih tak putus asa? Bukti sudah kuat. Mau balikan kasus? Aku tak paham apa yang kalian bicarakan. Lihatlah baik-baik. Di rekaman itu, bukankah aku? Itu tahun lalu, saat aku dan Mira main di bar, hanya gurauan. Benar kan, Mira? Ya, benar. Itu lelucon kami. Kebakaran waktu itu tak sengaja bakar bar. Tapi tak ada korban jiwa. Betul kan, sayang? Betul. Bar terbakar saja. Paling kami ganti. Wijaya punya harta miliaran. Gampang ganti. Rangga Pranata, kau memang tak kenal menyerah. Ya! Aku belum pernah lihat orang semuamu. Perhatikan kata-katamu. Aku bukan Rangga Pranata. Aku Raka Wijaya. Aku Tuan Muda Wijaya. Sudah kuduga kau akan bilang begitu. Bawa saksinya.
Rangga Pranata. Masih kenal dia? Aku tak kenal. Tuan Mahendra, kau tak kenal aku, tapi aku kenal kau. Di Rumah Sakit Cakrawala, setiap pasien plastik pasti ada arsipnya. Untuk antisipasi risiko, hukum dan moral. Proses pemulihan ini, rumah sakit kami, juga arsip videonya. Dan sesuai permintaan Tuan Wijaya, diserahkan ke pengadilan. Tuan Rangga Pranata, mengaku sajalah. Hancur. Benar-benar hancur. Tuduhan penipuan, tuduhan pembakaran, tuduhan pembunuhan. Hukuman gabungan. Rangga Pranata dan Mira Lestari mati. Nak, akhirnya dendammu terbalas. Waktu itu saat aku jalani cinta daring. Ibu selalu bilang, cinta daring tak bisa dipercaya. Orang di internet, semuanya maya. Saya sungguh menyesal sudah tak mendengar nasihat ibu. Banyak orang di dunia maya. Masing-masing berselumuran, baju luar yang indah dan menawan. Namun kita tak pernah tahu, di balik samaran itu, tersimpan hati yang kejam dan buruk seperti apa. Aduh, anak mengingatnya. Sayangnya wajah saya ini, mungkin seumur hidup tak bisa lagi terlihat orang. Tidak apa. Di mata ibu, anak ibu selalu pria tergagah di dunia. Tuan Wijaya, Nyonya Santoso, Anda tak usah terlalu pesimis. Luka bakar Tuan Wijaya sudah sembuh total. Setelah ini bisa dilakukan operasi rekonstruksi. Saya yakin wajah Tuan Wijaya bisa dipulihkan seperti sebelum luka bakar. Benarkah? Tentu. Tuan Wijaya adalah pahlawan perang. Melayani Anda adalah kehormatan rumah sakit kami.